Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini adalah pertemuan ketiga dari runtutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kalau tidak ada udzur, insyaallah taala kajian kitab Riyadhus Shalihin akan berpindah hari dan waktu. Insyaallah setiap hari Selasa ba'da maghrib biidnillahi ta'ala, kalau tidak ada udzur, kajian ini akan kita rutinkan biidnillahi ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan ini bagian dari review ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa poin-poin penting dari hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu tentang urgensi dan pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Secara umum yang pertama kita sampaikan kemarin bahwasanya amalan baik dan buruknya itu membutuhkan dan sangat tergantung kepada niat seseorang. Baik amalan itu dalam bentuk perbuatan, anggota badan, maupun dalam bentuk perkataan dan ucapan. Bahkan terkadang amalan itu dalam bentuk pemikiran yang terlintas di dalam benak kita, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Adapun di antara faedah yang kedua yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan pelaku, bahwa setiap orang yang berbuat amalan apapun itu akan diganjar sesuai dengan kadar niatnya. Kemudian yang ketiga kita sampaikan pula kemarin tentang fungsi dari niat itu. Ternyata niat itu memiliki dua fungsi utama, membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Baik amalan itu antara ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, maupun antara ibadah dengan amalan dan rutinitas harian. Atau mungkin barangkali niat itu memiliki fungsi yang lain. Bisa jadi dengan niat itulah amalan itu bisa dibedakan antara yang ikhlas dengan yang penuh dengan noda-noda riya dan penyakit hati. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kemarin terkait hukum sebuah amalan yang bercampur dengan riya, sum'ah, ataupun dengan penyakit-penyakit hati lainnya, di mana hal ini tidak bisa kita pukul rata hukumnya, karena ada tiga kondisi yang setiap kondisi itu memiliki hukum masing-masing. Apakah amalan itu semenjak awal sudah bercampur dengan niat riya atau ingin mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain, maka ini sudah dipastikan kata para ulama, amalan ini gugur, pelakunya berhak untuk mendapatkan dosa. Atau mungkin barangkali munculnya penyakit hati ini baru lahir, baru muncul di saat kita sedang menunaikan satu amalan ibadah. Lain ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana kita sampaikan kemarin, tergantung dari kemauan dan tekad kita. Kalau seandainya kita berusaha untuk menghilangkan, kita berusaha untuk menjauhkan diri kita di saat kita sedang beribadah dari penyakit-penyakit hati atau riya dan sum'ah, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, inilah sebenarnya seorang mujahid yakni sejati,
Karena orang yang berjihad itu tidak hanya berusaha untuk menangkis, berusaha untuk menahan dari berbagai gempuran musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud manusia. Bahkan dalam wujud godaan syaitan ini adalah bagian dari bentuk jihad, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau memang demikian, maka ia berhak untuk mendapatkan pahala. Sekalipun di tengah-tengah salatnya tercampur ada penyakit-penyakit hati yang mencoba untuk mengalihkan niat dan orientasi ibadahnya. Tapi kalau seandainya ketika di tengah-tengah sholat misalnya muncul penyakit hati riya ini, kemudian ia biarkan begitu saja hingga selesai ia salam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, sepakat. Para ulama menyatakan ibadahnya tidak diterima, gugur pahalanya, dan ia berhak untuk menanggung dosanya. Adapun yang terakhir kemarin kita sampaikan, terkadang penyakit riya itu baru selesai atau baru muncul, baru kelihatan ketika ada jeda waktu dari ibadah yang sudah tertuntaskan dan sudah tertunaikan sebelumnya. Umrah sudah ia tunaikan, tapi beberapa hari kemudian muncul perasaan ingin menunjukkan ibadah-ibadah masa lalunya. Pun demikian ia ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Ia nggak bisa menahan lisannya. Ya akhirnya kemudian lisannya ini membongkar semua ibadah-ibadah yang sudah tertuntaskan sebelumnya, demi tujuan untuk mendapatkan pengakuan atau mungkin barangkali pujian dari orang lain. Bagaimana hukumnya? Ini ada khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Sudah kita sampaikan kemarin, Ibnu Qayyim di antara ulama yang paling tegas menyatakan amalannya ini akan batal, gugur yakni pahalanya, dan ia berhak untuk menanggung dosa. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini tidak ada kaitannya. Ibadah yang sudah tertunaikan maka berhak ia mendapatkan balasannya. Adapun tatkala ia ingin mengungkit yakni kembali ibadah masa lalunya, maka ia akan masuk dalam dosa yang lain. Ini adalah dua permasalahan yang berbeda. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Inilah di antara pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan malam hari ini tentang hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin tanhikuha." Ya, ini semua adalah membahas tentang hijrah. Lah, hijrah itu di dalam kajian beberapa ulama ilmu akidah pun demikian dengan ilmu fikih tidak bisa dilepaskan dari dua jenis. Dan insya Allah nanti kita akan bahas dalam beberapa faidah-faidah sebagaimana biasanya. Kalau kita lanjutkan dari faidah yang kemarin, kalau tidak salah kita sampai pada faidah yang keempat, kalau tidak salah. Berarti kita masuk pada faidah yang kelima malam hari ini, khusus membahas tentang hijrah. Apa itu definisi hijrah? Kemudian ada berapa jenis hijrah itu? Kemudian ada kaidah penting di dalam memahami hijrah, dan yang terakhir, apa sih keutamaan dan fadilah serta pahala yang didapat bagi orang yang tulus di dalam melaksanakan satu ibadah yang mulia ini, yaitu hijrah. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin faidah yang kelima berkaitan dengan definisi hijrah. Hijrah kata para ulama itu artinya meninggalkan secara bahasa. Adapun secara istilah, hijrah itu artinya meninggalkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik yakni hijrah secara fisik maupun hijrah secara maknawi. Hal ini didasarkan pada surat Al-Muddatsir ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wahjurhum hajran." Surat Muzammil ayat yang ke-10, maaf. Di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang lafaz yakni hijrah. Wahjurhum hajran yakni jamila. Artinya tinggalkan mereka. Inilah sebenarnya makna hijrah baik secara bahasa maupun secara yakni istilah. Baik. Faedah yang berikutnya, kalau kita lanjutkan berarti faedah yang ke-6 insyaallah taala, mengenai macam-macam dan jenis-jenis hijrah. Salah satu ulama dalam mazhab yakni Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, menuturkan bahwasanya hijrah itu ada dua. Secara umum, hijrah yang pertama itu adalah hijrah secara fisik. Artinya kita meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain, dari negeri satu ke negeri yang lain, dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Ini namanya hijrah secara fisik. Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala penjelasannya. Adapun hijrah yang kedua, kata
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala adalah hijrah secara batin, atau disebut dengan istilah lain hijrah maknawi, atau ada istilah lain yakni hijrah dengan hati. Ini adalah jenis yang kedua di mana memiliki padanan istilah. Baik kita sebut yakni hijrah secara maknawi, atau yakni hijrah secara batin, atau hijrah dengan hati. Ini adalah jenis yakni hijrah yang kedua. Nah, dari dua hijrah ini kita akan jelaskan satu persatu secara terperinci biidznillah taala. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara fisik. Artinya kita meninggalkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Para ulama menjabarkan bahwasanya hijrah secara fisik ini itu memiliki 5 jenis yang berbeda. Memiliki 5 kondisi yang beragam. Jadi dibagi lagi ini. Ya, di antara bentuk yang pertama dan jenis yang pertama dari hijrah secara fisik itu artinya meninggalkan tempat kekufuran, ya, atau negeri kafir, atau mungkin barangkali area perang, daerah yang sedang konflik, menuju tempat di mana kita bisa mendapatkan kedamaian Islam. Ya, ini adalah jenis yang pertama dan contoh yang paling dekat untuk bisa menggambarkan jenis yang pertama itu adalah hijrah secara fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lain dari kota Makkah yang kala itu masih ya diyakini dan dianggap sebagai kota yakni kekufuran atau kota negeri kafir menuju kota mana? Kota yakni Madinah yang sudah dirintis yang di sana nilai-nilai yakni tauhid. Maka ini adalah contoh yang paling yang dekat untuk menjabarkan jenis yang pertama, yaitu meninggalkan secara fisik di sini dari tempat atau negeri kafir menuju tempat yang penuh dengan kedamaian Islam. Salah satunya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota yakni Madinah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis hijrah yang kedua sekarang. Ya, secara fisik. Secara fisik ada jenis yang kedua karena ada 5 bentuk ya. Bentuk yang kedua dan jenis yang kedua ini jamaah yang dirahmati Allah, artinya hijrah seseorang dari negeri yang tidak aman ya menuju negeri yang lebih aman meskipun kedua-duanya negeri kafir. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hijrah secara fisik tidak bisa dilepaskan dari jenis yang kedua ini juga. Jadi dia ingin mendapatkan suakah, bahasa saat ini. Dia ingin mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Meskipun sama-sama kedua negerinya ini negeri yakni kafir. Kita bisa melihat dan bisa menilik pada sejarah dan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh yang paling pas untuk menggambarkan jenis yang kedua ini adalah hijrahnya sebagian sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai 2 kali hijrah. Dari kota Makkah ke negeri mana? yakni Habasyah, atau saat ini disebut sebagai Ethiopia, yakni salah satu negara di benua Afrika, ya. Dan itu sampai terjadi 2 kali dalam sejarah Islam. Ya, di mana kloter yang pertama sekitar 13 orang, salah satunya adalah menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya dilepas ke sana. Siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala yakni anhu. Ya, pun demikian dengan beberapa yakni sahabat yang lain. Kloter pertama cuma sedikit. Yakni kisaran 12, ada yang mengatakan 13. Dan itu terjadi sampai 2 kali ke negeri Habasyah. Jadi tak lama kemudian Nabi SAW juga memerintahkan sebagian sahabat yang lain dengan jumlah yang lebih besar, ya, hingga mencapai angka yakni 100. Nah, kalau kita tilik kepergian dan meninggalkannya para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hijrah dari kota Makkah ke kota yakni Habasyah atau ke negeri yakni Habasyah, ini masuk dalam jenis yang kedua. Kenapa demikian yakni jamaah? Karena negeri Makkah kala itu bukan termasuk tempat yang nyaman dan aman, dan ini menjadi salah satu alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke kota yakni Habasyah. Sedangkan yakni Habasyah itu tempat yang lebih nyaman, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika memerintahkan
kloter pertama pun demikian kloter yang kedua untuk hijrah ke kota Habasyah. Fa inna biha malikan la yudlam ahadun indah. Karena di sana ada seorang raja. Raja ini terkenal dengan keadilannya, bahkan memberikan perlindungan kepada siapapun. La yudlam ahadun indah, kata Rasulullah. Tentu Nabi SAW menyatakan demikian, ini adalah bagian dari wahyu. Karena Nabi SAW belum pernah ke sana, apalagi jarak tempuhnya sangat jauh sekali. Tapi inilah bukti Nabi SAW benar-benar adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada seorang raja yang terkenal, ya, memberikan suaka dan perlindungan serta jaminan keamanan. La yudlam ahadun indah, tak akan ada satupun orang yang tinggal di sana mendapatkan kezaliman dari penguasa atau rajanya. Lah, ini menjadi salah satu alasan. Lah, kenapa tidak masukkan contoh hijrahnya Nabi SAW atau hijrahnya sebagian sahabat ke negeri Habasyah ini adalah contoh yang pertama tadi. Kalau contoh pertama tadi dari negeri kafir ke negeri muslim. Kalau contoh yang kedua ini dari negeri kafir ke negeri kafir, tapi negeri yang kedua lebih aman. Nah, ini di dalam kaidah fikih yang insyaallah sebagian di antara para jamaah pernah mendengar atau membaca, kaidah yang sudah cukup masyhur dan populer. Akhafudz dzararain. Mengambil kadar madharat yang lebih ringan dan lebih kecil resikonya. Nabi SAW tahu untuk membangun kader-kader militan di kota Makkah itu memang sudah harga mati. Namun kita tahu juga dan Nabi SAW menyadari bahwasanya kota Makkah ini sudah tidak kondusif lagi. Para sahabat ini tidak mendapatkan jaminan sama sekali. Jangankan jaminan keamanan. Mereka hampir setiap hari diteror, diintimidasi oleh para pembesar orang-orang kafir Quraisy. Makanya di dalam kaidah disebutkan akhafudz dzararain. Dan ini adalah bagian dari penerapan kaidah fikih tersebut, di mana mereka diperintahkan oleh Nabi SAW meskipun ke negeri kafir, tetapi di sana risikonya madaratnya lebih kecil. Baik. Kemudian yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah hijrah, meninggalkan tempat dari lokasi yang penuh dengan mungkin kebid'ahan atau mungkin ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, atau mungkin barangkali di tempat itu banyak terjadi pelecehan terhadap para sahabat, di mana akidah pun menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, di mana itu menjadi korban juga. Akhirnya kemudian kita meninggalkan tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, menuju tempat yang sekiranya kita itu bisa melestarikan dan tentunya bisa mempertahankan dan melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, ini adalah jenis yang ketiga. Seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin barangkali kita tinggal di dalam lingkungan penuh dengan ritual kesyirikan, kekufuran, yang itu berpengaruh pada diri kita, akidah kita, bahkan untuk anak dan istri kita. Kita nggak merasa nyaman. Akhirnya kemudian kita cari kompleks atau mungkin barangkali kapling atau mungkin barangkali rumah yang sekiranya di tempat itulah lingkungan itu sangat mendukung. Salah satunya kita pun merasa nyaman di dalam melestarikan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu pernah menuturkan, ketika mendapati ada orang-orang yang tidak merasa nyaman dan sudah mulai jengah tinggal di lingkungan di mana disitulah para sahabat itu dicela, para sahabat Nabi SAW dihina. Salah satu di antara relasi dan temannya ini tinggal di dalam lingkungan dan komplek yang banyak didominasi oleh orang-orang Rafidhah. Makanya kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan sebuah nasihat yang berharga. Tinggalkanlah tempat di mana di situ para sahabat itu dicela, di mana orang-orang yang saleh itu dihina. Carilah tempat yang lebih nyaman, di mana engkau bisa merasakan bagaimana nikmatnya dan indahnya sunnah-sunnah Nabi SAW dihidupkan. Ini adalah salah satu di antara contoh yang lain yang mudah-mudahan kita bisa membedakan antara yang pertama, kedua dengan yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya sama-sama muslim.
Ya. Atau mungkin barangkali menisbatkan kepada golongan kita, yaitu orang-orang muslim. Tapi di dalam kita melaksanakan ibadah pun demikian, di dalam kita mempertahankan yakni akidah kita terasa tidak aman dan tidak nyaman. Maka ini adalah contoh yang ketiga yang sebagaimana diumumkan oleh para ulama, dan tadi ada nasihat yang pas untuk menggambarkan contoh yang ketiga ini dari Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena faktor yakni syahwat. Kalau tadi syubhat, yaitu meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan tapi bukan karena syubhat. Ya, mungkin tempat ini penuh dengan areal yang perjudian, atau maaf ya, kita tinggal di kampung yang di situ memang tempat lokalisasi, atau mungkin yang barangkali tempat itu adalah yakni tempat yakni para penyamun dan begal yakni misalnya, kita nggak nyaman. Ya, dan ini karena faktor yakni syahwat. Beda dengan contoh yang ketiga yakni tadi, atau jenis yang ketiga. Yang keempat ini kita meninggalkan tempat yang penuh dengan kekufuran karena atau kemaksiatan karena faktor yakni syahwat, menuju yakni tempat yang sekiranya kita benar-benar yakni merasakan jaminan yakni keamanan. Maka oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh yang keempat, dan insyaallah yakni bisa kita gambarkan di dalam realita dan kehidupan yakni kita. Banyak kadang-kadang kita nggak merasa nyaman yakni tinggal di daerah yang maaf ya dekat yakni dengan area lokalisasi misalnya, karena ini akan berpengaruh ya secara psikis dan psikologis untuk anak-anak kita, bahkan mungkin barangkali diri kita. Akhirnya kemudian kita tinggalkan tempat, meskipun disitulah yakni kita sudah mengais rezeki semenjak kecil. Mungkin barangkali di tempat itu pula ya mulai mbah-mbah kita, nenek yakni kita yakni sudah hidup yakni di sana berpuluh-puluh tahun, tapi kondisi dan era semakin lama semakin yakni berubah. Kemudian kekufuran pun demikian dengan kemaksiatan semakin merajalela dan kita tidak merasa nyaman, ya akhir kemudian kita tinggalkan. Dan ini adalah bagian dari jenis hijrah yang keempat, dari tempat-tempat yang penuh kemaksiatan menuju tempat yang insya Allah kita bisa merasakan nyaman di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kelima, yang terakhir, hijrah secara fisik, itu adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain demi untuk menyelamatkan nyawa kita. Ya, mungkin kita diancam di negeri kita sendiri. Akhirnya kemudian mengharuskan kita untuk meninggalkan tempat kelahiran kita. Karena ada ancaman, ada intimidasi guna untuk menyelamatkan nyawa, terutama adalah untuk menyelamatkan akidah kita pula. Maka dalam konteks yang seperti ini adalah bagian dari hijrah secara yakni fisik. Banyak contoh untuk bisa menjabarkan jenis yang kelima ini. Salah satunya adalah di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi. Bahkan semenjak lahir pun sudah ada instruksi dan ultimatum dari Fir'aun untuk apa? Untuk membunuh semua bayi laki-laki. Ini sudah ujian yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi nanti ujian bertubi-tubi, dia hidup dalam kemewahan meskipun raja di mana istana ya, raja yang ditempati oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah manusia yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ujian. Lah, yang berkaitan dengan hijrah ini adalah ujian Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh salah satu ya dari kabilahnya Fir'aun, yaitu suku Kipti. Hal inilah yang kemudian memancing dan memantik emosinya Fir'aun. Dia tidak bisa menerima. Sudah bertahun-tahun lamanya, mulai dari semenjak kecil diasuh dalam lingkungan, sudah dikasih makan dan lain sebagainya. Ternyata dia membunuh ya salah satu dari kabilahnya Fir'aun. Dan ini adalah sebuah penistaan terbesar. Karena dahulu ya yang namanya fanatisme, kesukuan dan kabilah itu masih kental dan kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas ayat 21 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa kharaja minna khaifa yataraqqab." Akhirnya Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir, dari istana. Beliau menjauh. Karena apa? Khaifa yataraqqab, dalam kondisi dia ketakutan demi untuk menyelamatkan nyawanya. Yataraqqab. Banyak sekali militer yang sudah diperintahkan oleh Fir'aun untuk mencari
Bahasa kita cari, tangkap, hidup maupun yani mati. Nah, ini adalah contoh yang kelima. Larinya Nabi Musa alaihissalam ini adalah bagian dari hijrah secara fisik jenis yang kelima. Karena dia meninggalkan tempat guna untuk menyelamatkan nyawanya. Dan ini tidak hanya terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, terjadi juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 26, beliau mengatakan, Rabbi inni muhajirun ila Rabbi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pun mau tidak mau harus meninggalkan tempat, karena tempat di mana di situ masyarakatnya sudah tidak mau lagi untuk menerima dakwanya. Nah, ini adalah jenis yang pertama yang dijama'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah secara fisik dengan 5 ragam yang berbeda. Adapun yang kedua, yaitu hijrah dengan hati atau secara maknawi atau hijrah secara batin. Nah, untuk yang kedua ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Jadi meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, ini adalah bagian dari makna hijrah juga, tapi bukan jenis yang pertama, tapi jenis yang kedua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-muhajiru, jadi orang yang muhajir, orang yang hijrah itu tidak serta-merta meninggalkan tempat secara fisik, tapi ada kalanya yang kedua, dengan jiwanya atau maknawi atau dengan hati atau batin. Rasulullah SAW mengatakan dengan definisi yang kedua, man hajara ma nahallahu anhu. Ketika seseorang itu meninggalkan larangan-larangan Allah, ketika seseorang itu menjauhkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu dan masa kelamnya, sejatinya inilah sebenarnya seorang yang berhijrah pula, tapi bukan dengan jenis yang pertama, tapi adalah jenis yang kedua. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua jenis, dua jenis dan dua macam hijrah. Kemudian kita lanjut ke faedah yang berikutnya, yaitu kaidah di dalam kita memahami hijrah. Ada 3 kaidah penting, ada 3 prinsip yang penting di dalam kita memahami hijrah. Supaya nanti hijrah itu benar-benar lillahi ta'ala. Karena pembahasan hijrah dimasukkan di dalam hadis yang pertama ini sebenarnya masuk dalam urgensi dan pentingnya apa? Keikhlasan dan lurusnya niat. Nah, maka di sini menjadi satu hal penting yang harus kita pahami, bahwasanya di dalam memahami hijrah agar benar-benar sesuai dengan tracknya, tidak melenceng dari realnya, itu kita harus memahami 3 kaidah penting dan 3 prinsip penting ini. Apa yang perlu yang kita pahami dari 3 kaidah ini? Kaidah yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwasanya kedua jenis hijrah ini termasuk ibadah yang mulia. Kedua jenis hijrah ini adalah 2 ibadah yang mulia. Keduanya adalah ibadah jamaah. Jangan kira hanya sekedar kita meninggalkan kota kelahiran hanya untuk mendapatkan kepuasan semata. Atau mungkin barangkali kita sudah merasa bosan dengan rumah lama, kita pengen rumah yang baru, bukan untuk tujuan perkara dunia semata. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, kedua hijrah ini tergantung niatnya juga. Itu adalah 2 jenis ibadah yang mulia dan agung. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian orang itu mengatakan hijrah itu sejatinya harus meninggalkan tempat, tidak harus. Atau mungkin barangkali sebagian orang mengatakan hijrah yang paling afdal itu adalah meninggalkan tempat di mana kita sudah tidak nyaman beribadah kepada Allah. Tidak harus. Terkadang secara tempat kemudian lokasinya itu sudah mendukung kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih bergubang dalam kemaksiatan. Berarti yang diperlukan saat itu bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah secara batin atau hijrah dengan hati. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat penting sekali. Maka supaya kita memahami, terkadang ada orang yang apalah artinya misalnya dia hijrah jauh-jauh ke tempat atau kapling atau perumahan yang dimana di situ katanya perumahan syar'i dan lain sebagainya.
Tapi dosa-dosa yang ia rutinkan sebelumnya masih ia bawa ke tempat yang baru, maka nggak ada gunanya ya jamaah. Maka di sinilah kita harus memahami keduanya adalah ibadah yang sangat penting. Kadangkala yang dibutuhkan pada seseorang tergantung kondisi dan keadaannya itu adalah hijrah secara fisik. Terkadang yang dibutuhkan itu adalah hijrah secara batin atau dengan hati. Terkadang dua-duanya dibutuhkan. Maka jangan sampai hijrah itu hanya dikerdilkan maknanya, dikecilkan definisinya hanya terbatas pada hijrah dengan fisik saja. Maka ini sangat penting sekali untuk kita fahami. Kemudian kaidah yang kedua dan prinsip kedua di dalam kita memahami hijrah agar sesuai dengan tracknya, hijrah itu harus benar-benar kita niatkan dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan riya atau mungkin barangkali mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan tidak. Satu contoh misalnya banyak orang saat ini itu berhijrah bareng-bareng. Tapi kenyataannya ada tendensi dan kepentingan yang terselubung di dalam hatinya. Banyak hal. Satu contoh misalnya, ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan evaluasi untuk semua muslim. Ada seorang pezina. Dia pengen hijrah, saya pengen hijrah aja lah. Saya ingin meninggalkan masa kelamku ini. Apa alasannya? Ternyata alasannya karena takut aid. Ini catatan. Berarti dia meninggalkan kemaksiatan, zinanya itu bukan karena lillahi ta'ala, karena ada faktor yang lain. Sebagaimana saya sampaikan di tempat yang lain, dia seorang dukun atau peramal, dia tinggalkan profesinya karena apa? Karena sudah dibongkar oleh akhirnya kemudian sudah nggak banyak lagi orang yang minta jasa dan bantuannya sekarang. Ordernya sudah mulai sepi. Sudahlah, saya tinggalkan dunia ramal dan perdukunan karena ordernya sepi, bukan karena lillahi ta'ala. Atau mungkin barangkali dia tinggalkan, mungkin barangkali dulu suka dengan musik-musik, rock dan lain sebagainya, padahal ini memalingkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan karena apa? Rasa malu. Sudah buat boyband besar-besaran, sudah tampil di konser negeri, dalam negeri dan luar negeri, tapi semua sudah hijrah semua. Tinggal menyisakan dirinya sendiri. Akhirnya kemudian dia merasa malu, sudahlah, saya mau ikut hijrah ini saja. Tapi hijrahnya karena faktor apa? Malu saja. Atau mungkin karena ikut-ikutan, bukan lillahi ta'ala. Maka hal-hal seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kaidah yang kedua, dan ini adalah kaidah penting, bahwasanya hijrah itu benar-benar harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya atau mungkin barangkali mendapatkan pujian, atau mungkin barangkali mendapatkan pengakuan. Saya pengen hijrah secara fisik dari tempat ini ke tempat yang sana. Karena apa? Di sana ngumpul banyak ustadz-ustadz, biar kita dekat dengan ustadz-ustadz. Jadi niatnya hanya untuk apa? Mendapatkan pengakuan sebagai tetangganya ustadz. Bukan untuk lillahi ta'ala. Salatnya tetap terbawa dengan masa lalu. Atau mungkin barangkali dosa-dosanya pun tidak bisa ia tinggalkan. Hanya ingin mendapatkan pengakuan bahwasanya dia ini tetangganya ustadz, tetangganya dokter si fulan dan lain sebagainya. Lillahi ta'ala. Maka ini menjadi catatan untuk kita semua jamaah. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, bahwasanya kaidah kita yang tidak kalah pentingnya diungkapkan oleh para ulama itu adalah bahwasanya tujuan dari kita berhijrah secara fisik maupun secara maknawi itu adalah agar kita bisa mendapatkan kenyamanan dalam beribadah. Tujuan hijrah, baik kita meninggalkan secara fisik tempat yang sudah tidak kita rasa nyaman, atau kita meninggalkan dosa-dosa masa lalu misalnya. Intinya tujuan hijrah itu agar kita nanti bisa beribadah lebih nyaman, lebih aman, kita lebih benar-benar merasakan ketenangan jiwa. Itu adalah tujuan hijrah. Tapi bila mana hijrah secara fisik terutama, kita tinggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, namun tujuan ini tidak tercapai, maka berarti jangan sekali-kali kita memaksakan diri untuk berpindah tempat. Sekalipun kita berada di tempat yang didominasi oleh orang-orang kafir.
Ini penting ini sekali. Maka satu contoh ya, misalnya ya, jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita ya di Eropa yang notabene mereka tinggal di negara-negara yang kafir, dominasi ya negara-negara di Eropa adalah dominasi orang-orang non-muslim. Ya, tentu ini menjadi beban berat bagi mereka untuk mempertahankan akidah. Jangankan itu, lingkungan pun tidak mendukung. Bagaimana tidak? Yang namanya pembunuhan menjadi hal yang biasa. Kepemilikan senjata pun yang sudah diatur oleh undang-undang. Subhanallah, apalagi dengan maaf terbukanya aurat, minum-minuman keras di mana-mana dan lain sebagainya. Ini menjadi beban berat untuk kita semua. Tapi para ulama menyebutkan yang bahwasanya kalau memang dia meninggalkan dari tempat yang dirasa dia nyaman ke tempat yang lain, dia sudah mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah, laksanakan. Tapi kalau seandainya jaminan keamanan di sana kita diberikan keluasan dalam beribadah dan tidak ada intimidasi, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan tempat tersebut. Sekalipun tempat yang sedang ditinggali itu didominasi oleh orang-orang non muslim. Ya, makanya tidak ada satupun di antara para ulama. Coba kita lihat. Kita tahu kan, mereka kan tinggal di daerah-daerah, ya Perancis ya ada muslim, komunitas muslim. Di Inggris pun ada komunitas muslim. Apakah ini ada kemudian ulama koar-koar, kalian semua harus hijrah ke Saudi semua. Ya, misalnya kalian pun harus hijrah misalnya ke Timur Tengah karena di sana dominasi kaum muslim. Tidak ada sama sekali. Selama mereka merasakan nyaman dan itu kondisinya tentunya berbeda-beda. Ya, maka laksanakanlah. Ya, tapi kalau seandainya menuntut dia tetap tinggal di situ, apalagi kemudian sekarang masya Allah ya, di negara-negara yang barat yang kita tahu notabene mereka adalah orang-orang muslim, terkadang ada kebijakan, ini salah satu yang kalau nggak salah tahun lalu ya, itu sampai masuk undang-undang Islamophobia ya, dimasukkan dalam draft undang-undang, sudah jadi undang-undang di Amerika. Dan ini menjadi satu keuntungan bagi komunitas saudara-saudara kita di sana, atau mungkin barangkali di negara-negara yang lain. Selama jaminan keamanan untuk beribadah dan kenyamanan kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan itu tercapai, jangan sekali-kali kita keluar dari tempat tersebut. Jangan sekali-kali kita memaksakan untuk hijrah. Karena tujuan dari hijrah itu adalah kita merasakan kenyamanan dalam beribadah kepada Allah. Taib. Inilah di antara 3 prinsip jamaah, bahwasanya kedua jenis ini adalah ibadah. Berarti konsep ibadah itu harus lillahi taala, jangan sampai tercampuri dengan penyakit-penyakit hati, riya, pengakuan, mendapatkan pujian. Adapun yang ketiga yang sudah kita sampaikan barusan, tujuannya itu adalah untuk merasakan dan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah. Adapun yang terakhir kita sebutkan beberapa saja tentang keutamaan hijrah. Hijrah ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Kita sebutkan beberapa saja. Di antara keutamaan hijrah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata para ulama, hijrah ini jaminannya adalah surga. Bahkan tidak hanya surga, di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ana zaimun bi baitin minal fil jannah. Bahkan tidak hanya surga, tidak hanya sekedar masuk di surga, bahkan orang yang berhijrah tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala akan disiapkan istana di sana. Ya, beda ya kalau seandainya kita misalnya ngungsi, ngungsi ke negeri Malaysia misalnya, kita nggak tahu di sana, kita ditempatkan di mana, di barak atau mungkin di tenda-tenda, atau yang penting kita langsung kemudian bisa menyelamatkan diri ke negeri orang misalnya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jaminan tidak hanya masuk surga, tidak hanya mendapatkan tiket surga, tapi apa? Dapat jaminan, sudah dapat kapling di sana. Dan ini adalah pahala yang luar biasa sekali, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah faedah atau keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kata para ulama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang berhijrah ini menjadi salah satu kriteria dan prasyarat untuk menjadi imam sholat setelah seseorang itu faham terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ummul qaum, atau redaksi yang lain ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Jadi untuk mengangkat imam sholat wajib rawatib ini itu ada kriteria yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling tinggi adalah orang yang faham terhadap Al-Quran. Nah, ini ada khilaf dan pernah saya sampaikan di masjid Al-Muttaqin mengenai makna akram li kitabillah. Yang kedua, kalau seandainya kedua-duanya sama, misalnya kita merekrut ada 2 orang yang sama-sama hafal Al-Quran, faham Al-Quran dua-duanya, maka berarti ditentukan dengan kriteria yang kedua, yaitu as-sunnah. Seberapa
yakni dalam dan jauh pemahaman dia terhadap sunnah dan berapa hafalannya terhadap hadis Nabi SAW. Ternyata ya skornya masih imbang. Kata Nabi SAW, ada prasyarat dan kriteria yang ketiga, yaitu apa? yakni hijrah. Mungkin barangkali kedua-duanya dulu adalah mantan preman, atau mungkin keduanya adalah yakni penggemar yakni musik dan sebagainya. Tahu kan mana yang lebih dulu hijrahnya? Oh, ini selisih 1 bulan, ini selisih 1 tahun. Berarti yang didahulukan untuk menjadi imam itu adalah yang aqdamuhum hijratan. Kata Rasulullah SAW, yang lebih dahulu dan lebih awal berhijrah, baik secara fisik maupun secara yakni hati atau batin atau yakni jiwa. Allah Ta'ala alam yang bisa. Mungkin yakni 2 itu saja faedah atau keutamaan yakni dari hijrah. Sebenarnya masih yakni banyak keutamaan yang lain, tapi intinya yakni jamaah yang dirahmati Allah, makna hijrah untuk kita saat ini adanya lebih banyak kepada makna atau jenis hijrah yang kedua, yaitu meninggalkan apa? yakni kemaksiatan dan yakni dosa. Alhamdulillah negara kita secara umum, atau mungkin barangkali Jember yakni saat ini, ya kita bisa merasakan yakni jaminan apapun, aman dalam beribadah, nyaman dalam kita yakni beribadah pun yakni demikian. Kita pun yakni merasa nyaman dan leluasa yakni untuk menghidupkan yakni sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini adalah sebuah anugerah untuk kita sebagai masyarakat yakni Indonesia yang wajib kita yakni syukuri. Allahu taala alam bisawab. Biasanya ada pertanyaan apa? Tutup. Ada pertanyaan? Saya nggak tahu kebiasaannya kalau maghrib ini gimana, Pak? Ada dulu, baru? Oh, tayyib insyaallah. Fadal. Kalau ada yang mau bertanya nanti ya setelah adzan, tafadhal. Tayyib, yani jazakallahu khair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kaidah yang ketiga, bahwasanya tujuan kita berhijrah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan keamanan di dalam kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya keamanan, kenyamanan ya dan ketenangan yakni jiwa dalam beribadah itu bukan berarti kemudian 100%. yakni tidak. Kita bisa merasakan yakni jamaah yang dirahmati Allah, ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat dan kita praktekkan bahwasanya keamanan, kenyamanan itu harus 100% tentunya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama kali menyampaikan dakwanya di kota yakni Makkah, mau tidak mau harus mencari tempat yang aman. Tapi kenyataannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus menunggu timing yang tepat, dan itu pun harus menunggu bertahun-tahun yakni lamanya. Baru tatkala merasakan bahwasanya tempat itu sudah tidak nyaman lagi, akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat, dan itu adalah kota kelahirannya. Ya, lah ini insya Allah kita bisa merasakan yakni sendiri yakni jamaah, kalau seandainya kaitan ketenangan jiwa itu berkaitan dengan jenis yang kedua. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pernah saya sampaikan di kitabul yani jami, al ismu ma haka fi nafsik, ya, wa karihta ayatul alaihin nas. Ketika kita ingin hijrah secara batin, meninggalkan kemaksiatan, insya Allah kita bisa memprediksi sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa, atau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Jadi tatkala kita berbuat dosa itu mahaka fi nafs, ya, hati kita dan jiwa kita ini merasa tidak yakni tenang. Bahkan seandainya apa yang sedang kita kerjakan dari dosa yang selama ini kita tutupi, kita sembunyikan, seandainya nampak oleh banyak orang, Anda merasa malu enggak? Merasa benci enggak bila orang tahu dengan mungkin perbuatan dosa kita? Merasa malu, berarti itu adalah sebuah perbuatan dosa dan yakni maksiat. Maka kalau ingin kita mendapatkan ketenangan, maka tinggalkan yang segera. Makanya kaidah dan batasan untuk hijrah yang kedua itu lebih mudah. Karena sejatinya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan dan dosa itu tidak luput yakni dari 2 hal. Satu karena faktor yakni syahwat, dan yang kedua karena faktor apa? yakni syubhat. Yang lebih agak susah itu adalah yakni syubhat. Kalau syahwat yakni bisa ditinggalkan yakni dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syubhat itu tidak semuanya bisa. Karena intisari untuk bisa menghilangkan syubhat itu adalah dengan yakni ilmu. Nah, adapun untuk meninggalkan secara fisik, yakni kita bisa mengaca dan bercermin pada kondisi sebagian yakni sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yakni tadi. Ya, untuk mendapatkan ketenangan 100% itu tidak bisa. Untuk hijrah yang pertama. Maka oleh karena itu kita bisa melihat bahkan sebagian yakni sahabat
itu pun ada yang masih tinggal di kota Makkah, menunggu waktu dan timing yang tepat. Bahkan kalau kita lihat yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Habasyah itu mereka luput dari mereka banyak sekali peperangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum menghendaki mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka sampai 15 tahun di Ethiopia. Ya, maka oleh karena itu yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu permasalahan yang sebenarnya relatif. Kalau disebut yakni batasan untuk hijrah secara yakni fisik, itu tidak bisa dikaitkan yakni dengan 100% kita bisa merasakan ketenangan dan yakni kenyamanan. Ya, sebagaimana saya sampaikan yakni tadi, selama kita itu bisa mendapatkan dan bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah, sekalipun kita hidup di negara kafir dan kita memang warga ya di negara-negara yang dominasinya adalah orang-orang muslim, dan kita merasakan yakni bahwasanya tidak ada teror secara membabi buta, maka berarti tidak ada kewajiban kita harus meninggalkan secara fisik tempat tersebut. Yani wallahu taala alam yani bisawab. Jadi kembali yani kepada kondisi yani masing-masing, baik itu jenis yang pertama secara fisik, dan itu tidak ada batasannya harus 80% kita merasa nyaman, 100% yani susah. Ya, adapun yani secara maknawi atau secara batin, Nabi SAW sudah memberikan yani solusi. Al itsmu mahaka fin nafs, ya mahaka yani fi qalbik wa karihta ayatala alaihin yani nas. Dan kita bisa memprediksi yani sendiri, dan kita itu bisa mendeteksi, oh ini adalah dosa. Maka kalau kita pengen hijrah secara maknawi, ya udah kita tinggalkan dosa dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yani nasuha. Allahu taala a'lam yani bisawab. Cukup? Iya, terakhir mungkin. Apa? Taib ini jazakallahu khair. Berarti hijrah secara maknawi. Taib. Hijrah secara maknawi artinya meninggalkan kemaksiatan ya jamaah. Lah, inilah yani salah satu di antara kaidah penting di dalam kita memahami salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul yani husna. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia ketika benar-benar yani hijrah bertaubat nasuha, insyaallah dia akan meninggalkan yani selamanya. Tapi yang namanya syahwat ini terkadang manusia itu akan mengalami fluktuasi, naik yani turun yani keimanan, dan ini akan bisa jadi merubah yani seseorang itu akan kembali kepada yani dosa masa lalunya. Lah, masalah kembali kepada kemaksiatan masa lalunya ini ada dua. Kalau seandainya kembalinya dia itu adalah kepada kekufuran, berarti ada yang masalah dengan niatnya semenjak awal. Tapi kalau seandainya dia kembali kepada dosa masa lalunya dan itu bukan termasuk kekufuran dan kesyirikan, ya mungkin dia itu dulu ya adalah orang yang yani suka begal misalnya, kemudian dia kembali yani ke sana lagi, terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan itu bukan termasuk apa? Kekufuran dan kesyirikan, maka para ulama mengambil yani sebuah dalil. Salah satunya adalah Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yamal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merasa bosan. Dikaitkan dengan apa? Hambanya yang setiap hari meninggalkan kemaksiatan, ingin bertaubat, tapi kemudian suatu saat dia terjerumus, kemudian dia bertaubat, kemudian yani dia berbuat kemaksiatan yani kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap yani membuka yani peluang untuknya, dengan catatan bahwasanya kembalinya dia itu bukan karena faktor apa? Bukan karena faktor apa? Mempermaikan atau istihza yani dengan syariat yani ini. Kalau seandainya ada unsur-unsur dia mempermainkan yani agama, mempermainkan yani dosa, maka ini tidak akan yani diterima. Makanya salah satu di antara orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berbuat dosa karena ingin tampil atau pansos, atau mungkin barangkali dia berbuat dosa itu untuk mempermainkan yani saja dosa itu. Ya, maka kalau seandainya seperti ini berarti dia memang semenjak awal tidak punya niatan dan tidak punya ketulusan untuk bertaubat. Mempermainkan ini. Ya beda lagi dengan orang yang memang sudah meninggalkan karena faktor X atau mungkin barangkali faktor lingkungan yang tidak baik, dia kemudian terjerumus yani kembali. Ya ini beda lagi yani jemaah. Maka di sini ada dua hal yang harus kita yani fahami. Allah taala yani a'lam yani bisawab. Intinya kalau memang kita sudah meninggalkan dan itu bukan karena kekufuran, kemudian kita kembali lagi bukan untuk mempermainkan, dan tidak ada tujuan kita itu untuk pansos, bukan tujuan untuk menampakkan, apalagi kemudian
ya, sampai menghadirkan yakni banyak orang untuk mempersaksikan dan dia merasa bangga kembali kepada kekufurannya, maka kalau seperti ini tidak akan diterima yakni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu ummati mu'afa ilal mujahir. Setiap umatmu ini akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menampakkan suka pansos di dalam berbuat kemaksiatan dan dosa. Allahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi selalu menjaga ketulusan dan keikhlasan kita di dalam kita beribadah, dan selalu menjauhkan yakni hati kita ini dari segala bentuk penyakit-penyakit, yakni hati yang bisa menggerogoti dan meleburkan yakni pahala-pahala yakni di atas yakni ibadah kita semua. Taib, yang demikian bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang kedua, masih berkutat yakni tentang niat, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsuna ala niyatihim. Manusia itu akan dibangkitkan. Nanti kita akan membahas tentang kehidupan kita di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan apanya? yakni niatnya. Mungkin saat ini kita mampu untuk menyimpan rapat-rapat ketidaktulusan kita dalam beribadah, riya yang ada di dalam jiwa kita. Tapi nanti di akhirat, di mana nanti ada pengadilan besar, kita tidak akan mampu bisa menyembunyikannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yub'atsuna ala niyatihim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, ya, apa itu, di dalam surat At-Tariq, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma tublas yakni sarair. Semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini menunjukkan peran penting yakni niat, yang nanti kita akan sampaikan beberapa faedah-faedah sebagaimana yakni biasanya. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة